Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Dari yakin ku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka, syukur aku hanjurkan ke bawah duli Tuhan. Dari yakin ku teguh, bakti ikhlasku penuh akan azas rukunmu, pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka, syukur aku hanjurkan kehadapan-Mu Tuhan. Kehadirat-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semua. Salam sehat dari saya. Semoga hari ini harimu baik, kamu semua dalam keadaan sehat. Bagi anak-anak ibu yang sedang sakit, tetap semangat ya nak ya. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatanmu dan ikuti apa yang sudah dianjurkan oleh dokter. Makan obatmu, kemudian kamu makan yang benar, minum air hangat ya nak ya. Mudah-mudahan kamu segera sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Doa kami kepada kalian anak-anak ibu maupun orang tua dari siswa-siswi kami yang saat ini sedang menghadapi sakit, kiranya Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan memberkati. Nah anak-anak ibu sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa, dimuliakanlah Engkau sepanjang segala waktu. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih atas cinta kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami.
terutama buat napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang masih kami miliki. Tuhan, kami mau belajar, terangilah hati dan pikiran kami, berikan kepada kami hikmat dan akal budi, kecerdasan, dan kepintaran, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang dipelajari hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan kami, sampai di akhir daripada pembelajaran ini. Biar kiranya Tuhan, nama Tuhan kami permuliakan dalam segala aktivitas yang kami lakukan sepanjang satu hari ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan masuk kepada pelajaran kita, yaitu menentukan KPK dan FPB dari 2 bilangan atau lebih. Di kelas 4 sudah belajar kan? Iya, bagus. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa itu KPK dan apakah itu FPB. Masih ingat pelajaran di kelas 4? Apa itu KPK? Coba, apa itu KPK? Masih ingat nggak? Yuk, 1, 2, 3, ya. Iya, KPK itu adalah kelipatan persekutuan kecil. Apa itu FPB? Ayo. Iya, bagus. Faktor persekutuan besar, ya. KPK adalah kelipatan persekutuan kecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan besar. Nah, apa yang akan kita lihat selanjutnya? Cara menentukan KPK dan FPB. KPK dan FPB dapat ditentukan. Yang pertama dengan cara faktorisasi prima, yang kedua kelipatan persekutuan, yang ketiga dengan cara tabel. Namun hari ini yang kita pelajari adalah faktorisasi prima. Menentukan KPK dan FPB dengan cara faktorisasi prima. Berarti kalau kita berbicara tentang faktorisasi prima, maka kamu harus ingat kembali tentang bilangan prima. Kenapa? Dalam faktorisasi prima, bilangan itu kita bagi dengan bilangan prima, ya. Oke, bisa sampai situ? Bisa, Nak? Oke, nah sekarang kita akan lihat menentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Bagaimana cara menentukan KPK dari 2 bilangan atau dari 3 bilangan? Nah, KPK bisa kita tentukan dengan cara kalikan semua faktor prima. Ya, kalikan semua faktor prima. Apabila ada yang sama, ambil pangkat yang paling besar. Apabila keduanya sama, ambil salah satunya saja. Ya, nanti akan kita lihat. Kalikan semua faktor prima. Apabila ada yang sama, ambil pangkat yang paling besar ya, Nak, ya. Kemudian, apabila keduanya sama atau ketiganya sama, ambil salah satunya saja. Nah, bagaimana menentukan FPB? Menentukan FPB, kalikan faktor prima yang sama. Ya, kalau di KPK kan semua faktornya dikalikan kan? Nah, kalau di FPB hanya kamu ambil faktor prima yang sama dan pangkat paling kecil. Dan apabila ada yang sama, ambil salah satunya. Bisa bedakan? Kalau di KPK, semua faktor prima itu dikalikan dan diambil pangkat yang paling besar. Kalau di FPB, kamu hanya mengambil faktor prima yang sama dan pangkat paling kecil. Bisa? Bisa sampai situ, Nak? Oke, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kita menentukan KPK dan FPB dari 2 bilangan. Langsung kita menentukan KPK dan FPB dari 2 bilangan. Kita lihat contoh soal, ya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan KPK dan FPB dari 18 dan 48. KPK dari 2 bilangan ya, bilangan 18 dengan 48. Nah, apa yang pertama yang harus kamu ingat? Seperti yang saya katakan tadi, ingat bilangan prima. Nah, di sini saya kasih beberapa bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ya kan? Masih ingat kan bilangan prima ini? Nah, kemudian kita akan lihat ya, 18.
bilangan 18, kalau namanya faktorisasi prima, bagilah dengan bilangan prima. Bilangan prima itu kita mulai dari 2. Nah, kalau dia bilangan genap, nah ingat ya, kalau dia bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. Tapi kalau dia bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi dengan 2. Maka kamu ingat, kalau kamu bagikan 3 nggak bisa, berarti bagi berapa? Bagi 5. Nggak bisa bagi 5, bagi berapa? Bagi 7. Ya, ingat, kalau dia bilangan genap, berarti bisa dia dibagi dengan 2. Oke? Nah, jadi ini 18 itu bilangan genap. Maka bisa kita bagi 2 kan? Nah, 18 bagi 2, berapa hasilnya? Ayo, 18 bagi 2, berapa hasilnya? Berarti perkalian 2. Berapa kali 2 supaya 18? 9. Nah, hasilnya sekarang 9. Ya kan? 18 ini genap, dibagi 2, hasilnya 9. 9 itu bilangan ganjil atau bilangan genap? Bagus, bilangan ganjil. Kalau dia bilangan ganjil berarti tidak bisa dibagi 2 kan? Berarti cari, dibagi 3 kah atau dibagi 5? Nah, 9 bagi 3 bisa nggak? Oh, bisa. Berapakah hasilnya 9 bagi 3? Berarti berapa kali 3 supaya 9? Jawabnya adalah iya, bagus, 3. Nah, 9 dibagi 3. 9 ini bilangan ganjil dibagi dengan bilangan prima yang ganjil, yaitu 3. Dan hasilnya adalah 3 bilangan ganjil. Nah, 3 kita bagi lagi, yaitu dengan 3. Iya, karena 3 perkalian 3 kan. Nah, berapa kali 3 supaya 3? Yaitu 1. Ya kan? Nah, jadi yang kamu perhatikan, nah, yang berwarna sama, yang berwarna kuning, inilah faktorisasi prima untuk 18. Yang berwarna kuning inilah faktorisasi prima dari 18. 2 kali 3 kali 3. Ya, sama dengan, kita lihat di sini. Ya kan, 2 kali 3 kali 3. Nah, kita lihat di sini kan 3-nya ada 2 kali. Ya, 3-nya kan ada 2 kali. Maka kita bikinlah dia menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Jadi faktorisasi prima dari 18, faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Sampai situ paham? Oke, kita lanjut. Sekarang kita cari faktorisasi prima dari 48. 48 bilangan ganjil atau genap. Oke, bilangan genap. Berarti bisa dibagi 2. Hasilnya 24. 24 itu bilangan ganjil atau genap? Bagus, bilangan genap. Berarti bisa dibagi 2. Berapa hasilnya? Iya, 12. 12 itu bilangan genap atau ganjil? Bilangan genap, berarti masih bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 6. 6 bilangan ganjil atau genap? Genap, berarti masih bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 3. Dan ternyata hasilnya sekarang 3. 3 itu bilangan ganjil atau genap? Ganjil, berarti tidak bisa dibagi 2. Maka bilangan ganjil berikutnya adalah bilangan 3. Bisakah 3 dibagi 3? Bisa. Hasilnya iya, 1. Nah, seperti yang saya katakan tadi, faktorisasi prima dari 48 yang kamu perhatikan adalah yang berwarna kuning. Sengaja saya buat begini warnanya. Jadi faktorisasi prima dari 48 itu yang berwarna kuning. Nah, 2, 2, 2, 2, 3. Ya. Nah, kita lihat. Ya. 2 kali 2 kali 2, ya kan? Kali 2. Nah, berapa kali 2-nya? Berapa kali 2-nya? 1, 2, 3, 4. Ya kan? 1, 2, 3, 4 kali 3. 3-nya berapa kali? 1 kali.
Nah, kemudian yang 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Dia kan 4 kali, berarti 2 pangkat 4 kali 3. Inilah faktorisasi prima dari 48. Oke? Nah, sekarang lihat, faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 kali 3. Bisa kau perhatikan itu? Nah, udah? Faktorisasi prima dari 18, 2 kali 3 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 48, 2 pangkat 4 kali 3. Tadi cara menentukan KPK, ya, kita kalikan semua faktor primanya. Nah, faktor prima di sini adalah 2 dan 3. Ya kan? Faktor prima yang ada di sini adalah 2 dan 3. 2, 3. Kan hanya angka 2 dengan angka 3 kan? Gak ada angka 5 kan? Iya kan? Berarti hanya 2 dengan 3. Kita kalikan semua. Kalau ada yang sama, ambil pangkat paling besar ya, paling besar. Nah, 2. Di sini dia 2, kemudian yang paling besarnya adalah 2 pangkat 4. Nah, jadi kita ambil dari faktor prima 2, pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 4. Oke? Kali. Nah, faktor prima yang kedua adalah angka 3, bilangan 3. Nah, cari pangkat terbesar, yaitu 3 pangkat 2. Nah, jadi faktor prima yang kita ambil adalah 3 pangkat 2. Sehingga KPK dari 18 dan 48 adalah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Udah? Kita kalikan semua faktor primanya dan ambil pangkat yang paling besar. Ya, kalau dia sama. Ini kan seperti ini sama dia. Faktorisasi prima dari 18, 2 kali 3 pangkat 2. Ada di sini faktor 2-nya. Ada faktor prima 2-nya. Di sini juga ada faktor prima 3. Di faktorisasi prima 48 juga begitu, ada 2-nya. Hanya dia 2 pangkat 4. Ada juga 3-nya, ya kan? Nah, jadi di faktor 2 ini yang paling besar siapa? 2 pangkat 4, itulah yang kita ambil. Karena ambil pangkat terbesarnya. Kemudian di faktor prima yang 3 ini mana pangkat paling besar? 3 pangkat 2, itulah yang kita ambil ini. Nah, berapa 2 pangkat 4 itu? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Nih. 3 pangkat 2, berarti 3 kali 3, berapa? 9. Nah, 16 kali 9 berapa? 144. Bisa sampai situ? Nah, sekarang bandingkan dengan FPB, faktor persekutuan besar, dari 18 dan 48. Kalikan yang sama, ambil pangkat paling kecil. Kebetulan dia di 18 dengan 48 sama-sama punya faktor prima 2 dan 3. Nah, ambil pangkat paling kecilnya. Berarti di sini berapa? Kalau ini 2 pangkat 4 dengan 2, yang paling kecilnya adalah 2. Inilah dia. Di sini 3 dengan 3 pangkat 2, yang paling kecilnya adalah 3. Maka inilah dia. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, bisa sampai situ? Nah, jadi dari perhitungan tadi dapat kita lah KPK dan FPB dari 18 dan 48 adalah 144 dan 6. KPK-nya 144, FPB-nya 6. Oke, bisa sampai situ, Nak? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Menentukan KPK dan FPB dari 3 bilangan. Caranya sama. Kita cari faktorisasi prima dari ketiga bilangan. Nah, di sini tentukan KPK dan FPB dari 8, 12, dan 30. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Sama seperti tadi. Ingat bilangan prima. Ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kalau genap tadi bisa dibagi 2.
Tapi kalau dia ganjil, maka bagilah dia dengan 3. Kalau tidak bisa dibagi 3, bagi 5. Tidak bisa dibagi 5, bagi 7. Tidak bisa bagi 7, bagi 11. Jadi mulai dia dari yang paling kecil. Oke? Nah, sekarang kita menentukan KPK dan FPB dari 8, 12, dan 30. Nah, kita lihat. Oke, 8. Bilangan genap? Ya, berarti bagi berapa? Oke, bagi 2. Hasilnya 4. 4 ganjil atau genap? Genap, berarti bisa dibagi 2. Oke, hasilnya? Oke, 2. 2 itu ganjil atau genap? Bagus, genap. Bagi 2. Hasilnya 1. Yang kamu perhatikan yang warna kuning. Itulah faktor prima. Ya, faktor prima dari 8. Ya, yaitu 2 kali 2 kali 2. Oke? Nah, jadi dapat kita lah hasilnya 2 kali 2 kali 2. Berapa kali 2-nya? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Sampai situ. Sekarang faktorisasi prima dari 12. 12 itu ganjil atau genap? Genap. Berarti bisa dibagi 2. Hasilnya 6. 6 ganjil atau genap? Genap. Berarti bisa dibagi 2. Hasilnya 3. Nah, hasilnya 3. 3 itu ganjil atau genap? Ganjil. Oke, berarti bagi berapa? Bagi 3 dulu coba. Bisa 3 bagi 3? Bisa. Hasilnya 1. Ya kan? Maka faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Ya. Oke. Jadi 2 kali 2 kali 3. 2-nya berapa kali? 2 kali, berarti 2 pangkat 2 kali 3. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, kita lihat sekarang faktorisasi prima yaitu dari 30. 30 bilangan ganjil atau genap? Oke, bilangan genap. Oke, berarti bagi 2. Hasilnya adalah 15. 15 itu bilangan ganjil atau genap? Ganjil. Berarti tidak bisa dibagi 2 kan? Maka bilangan prima setelah 2 apa? 3. Bisakah 15 dibagi 3? Oke, kalau bisa kita lanjut. Berarti 15 bagi 3 hasilnya adalah? Iya, bagus, 5. Nah, 5 itu bilangan ganjil atau genap? Ganjil. Bisakah 5 dibagi 3? Tidak bisa. Berarti dibagi berapa? Bilangan ganjil berikutnya adalah 5. 5 bagi 5 hasilnya adalah 1. Ya kan? Berarti faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Ya kan? 2 kali 3 kali 5. Oke, bisa sampai situ? Nah, sekarang kita perhatikan faktorisasi prima dari bilangan tadi. Faktorisasi prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, kita lihat selanjutnya. Berarti KPK dari 8, 12, dan 30 adalah kalikan semua faktor primanya. Bila ada yang sama, ambil pangkat paling tertinggi. Faktor prima dari 8, 12, dan 30 adalah, perhatikan di sini, 2, 3, 5. Berarti semuanya kita ambil 2 kali 3 kali 5. Oke? Nah, kemudian lihat pangkat paling tertinggi dari 2. Oke, 2 pangkat 3. Inilah dia. Pangkat tertinggi dari 3. Sama. Ambil salah satunya. Nah, kemudian 5. Ini dia. Jadi, KPK dari 8, 12, dan 30 adalah 8 kali 3 kali 5, yaitu 144. Bisa? Nah, kemudian FPB-nya. Ya, FPB-nya yang sama. Yang sama adalah 2. Ya kan? Yang sama adalah 2. Ya.
Yang sama adalah 2. Ya, oke. Bisa lihat? Berarti KPK dari 8, 12, dan 30 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. 8 kali 3 kali 5 hasilnya adalah 120. Nah, sekarang kita lihat FPB dari 8, 12, dan 30. Tengok yang sama. Yang sama di sini adalah faktor prima 2. 2, 2, 2, 3 nggak ada. Ini aja yang sama dia ini. Tengok, jadi yang sama itu, yang ada di 8, yang ada di 12, yang ada di 30 adalah faktor prima 2. Ambil pangkat paling kecil, berarti 2. Jadi FPB dari 8, 12, dan 30 adalah 2. Jadi dapat kita lah KPK dan FPB dari 8, 12, dan 30 adalah 120 dan 2. KPK-nya 120 dan FPB-nya adalah 2. Oke, bisa sampai situ, Nak? Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada yaitu soal cerita. Bagaimana menggunakan KPK dan FPB pada soal cerita? Perhatikan. Sama-sama kita baca, ayo. 1, 2, ya. Ali berenang 10 hari sekali. Budi berenang 15 hari sekali. Sedangkan Cecep berenang 20 hari sekali. Ketiga-tiganya bersama-sama berenang pertama kali pada tanggal 20 Februari tahun 2021, ya kan? Kapankah ketiga anak tersebut kembali bersama-sama berenang? Perhatikan angka-angka yang ada pada soal. 10, 15, 20. Si Ali 10 hari sekali, si Budi 15 hari sekali, si Cecep 20 hari sekali. Itulah jadwal mereka berenang. Nah, jadi ketiga anak ini, si Ali, si Budi, si Cecep, bersama-sama mereka berenang pada tanggal 20 Februari tahun 2021. Disinilah mereka sama-sama jumpa di kolam renang dan berenang. Pertanyaannya, kapankah ketiga anak tersebut kembali bersama-sama berenang? Karena si Ali berenang setiap 10 hari sekali, si Budi berenang 15 hari sekali, si Cecep berenang 20 hari. Apa yang kamu lakukan? Cari KPK dari 10 hari, 15 hari, 20 hari. Bagaimana cara menentukan KPK-nya? Tentukan dulu faktorisasi prima dari 10, 15, dan 20 dengan pohon faktor. Jadi caranya sama seperti tadi, menentukan KPK dan FPB dari 3 bilangan. Di sini kan ada 3 bilangan ini sekarang, 10, 15, dan 20. Tentukan dulu KPK-nya, baru nanti bisa kita tahu tanggal berapa lagi mereka ketemu. Ya kan? Nah, dari sini dapat kita lah, ya, dari faktorisasi prima yang kita dapatkan. Faktorisasi prima dari 10 itu kita dapatkan yaitu 2 kali 5. Ya, dari mana 2 kali 5? Itu tadi caranya. 10 bilangan genap dibagi 2 hasilnya 5. 5 bilangan ganjil dibagi 3 tidak bisa. Dibagi 5 hasilnya 1. Maka yang kamu perhatikan adalah yang kuning. Berarti 2 kali 5. Itulah faktorisasi prima dari 10. Sekarang dari 15. 15 bilangan ganjil atau genap? Ganjil, berarti nggak bisa bagi 2, bagi 3 dong. Ya kan? Hasilnya 5. 5 ganjil genap? Ganjil, berarti bagi 5. Ya. Hasilnya 1. Berarti faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikali 5. Oke. Nah, sekarang faktorisasi prima dari 20. Ganjil atau genap 20? Genap, iya. Bagi? Oke, 2. Hasilnya? Oke, 10. 10 ganjil atau genap? Genap, bagi? Oke, hasilnya? Oke, 5. 5 itu ganjil atau genap? Oke, ganjil. Bagi? Iya, bagi 5. Hasilnya 1. Berarti faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Ya kan?
Nah, dari ketiga faktorisasi yang kita dapatkan, tentukan KPK-nya. Kalikan semua faktor primanya. Berarti 2, 3, dan 5. Ya kan? 2, 3, dan 5. Nah, kemudian cari, kalau dia sama, cari pangkat yang paling tinggi. Kalau dia faktorisasi prima 2, faktor prima 2, pangkat paling tinggi itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian 3, kemudian 5. 5-nya karena dia sama, ambil salah satunya. Ya kan? Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 4 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Berarti mereka akan ketemu kembali nanti setelah 60 hari kemudian. Berarti mereka ketemu tanggal 21 April tahun 2021. Ya nak ya. Tadi mereka tanggal berapa? Di bulan apa dia mereka berenang? Bulan Februari kan? Februari itu 28 hari. Maret 31 hari. April 30 hari. Harus tahu. Januari 31 hari, Februari 28 hari, Maret 31, April 30. Jadi harus tahu itu. Jadi kamu hitunglah 60 hari kemudian. Tanggal berapa? 21 April tahun 2021. Disitulah mereka berjumpa kembali. Oke, paham sampai di situ? Cara menentukannya itu. Jadi cara menentukan kapan mereka ketemu lagi, tentukan KPK-nya, cari KPK-nya. Dapatlah KPK-nya. Maka hitunglah dari awal tadi berapa hari kemudian. Ya kan? Nah, jadi kalau di soal kita ini KPK-nya 60. Berarti dia akan ketemu 60 hari kemudian, yaitu tanggal 21 April tahun 2021. Paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Ya. Soal cerita yang kedua. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Bu Aminah memiliki 20 buah jeruk dan 30 buah salak. Buah jeruk dan salak akan dikemas dalam kantung plastik dengan jumlah yang sama. Setiap kantung plastik. Berapakah jumlah plastik yang dibutuhkan Bu Aminah? Berapa buah jeruk dan buah salak setiap kantung plastik? Perhatikan perbedaan soal cerita 1 dengan soal cerita 2. Kalau di soal cerita 2, nggak usah dulu Bu Aminah, saya Ibu Sibarani punya 20 jeruk, punya 30 salak. 20 jeruk dengan 30 buah salak ini saya akan kemas dalam kantong plastik. Ya, saya akan bagi-bagi jeruk ini. Itu maksudnya, dikemas dalam kantong plastik dengan jumlah jeruk dan salak setiap plastik itu sama. Saya mau bagi sama kamu gitu. Jeruk ini mau saya bagi dengan kamu, ya, salaknya juga saya bagi dengan kamu. Tapi berapa orangkah dari kamu yang bisa mendapatkan jeruk ini dalam setiap plastik jumlahnya sama? Berapa orang yang bisa dapat? Nah, ini beda soalnya dengan yang tadi. Maka di sini apa yang kamu lakukan? Ya, cari FPB dari 20 dengan 30. Kan ada dua bilangan di sini kan? 20 dengan 30. Maka yang kita lakukan di sini adalah menentukan FPB dari 20 dengan 30. Bagaimana cara menentukan FPB? Tentukan dulu faktorisasi prima dari 20 dan 30. Nah, jadi kita lihat faktorisasi prima dari 20. Oke. Nah, masih ingat kan bagaimana caranya nih? Masih? Nggak perlu lagi apa kan? Perhatikan. Ya kan? Tahu dari mana ini? Oke, berarti berapa faktorisasi primanya? Ayo. Berapa faktorisasi primanya? Iya, bagus ya. 2 kali 2 kali 5. Ya kan? 2 kali 2 kali 5 berarti 2 pangkat 2 kali 5. Sekarang faktorisasi prima dari 30. Oke, kita lihat. Bagi 2 hasilnya 15. Bagi 3 hasilnya 5. Bagi 5 hasilnya 1. Berarti faktorisasi prima dari 30 berapa? 2 kali 3 kali 5. Ya kan? Nah, kan sudah dapat kita faktorisasi prima dari 20 dengan 30.
Tentukanlah FPB dari 20 dan 30. Yang sama. Yang sama apa? Angka berapa? Di sini ada 2. Di sini ada 2. Ya kan? Pangkat paling kecil. Di sini 2 pangkat 2. Di sini 2. Pangkat paling kecilnya adalah 2. Mana lagi yang sama? 5. 3 kan di sini ada, di sini kan nggak ada 3, nggak boleh kita ambil, harus yang ada di 20 ada, di 30 ada. Udah? Nah, jadi mana pangkatnya? Sama nggak 5 di sini? Oh, sama, ambil salah satunya aja. 5. Berarti dapat kita FPB dari 20 dan 30 itu adalah 10. Ya kan? Nah, jadi udah dapat kita FPB-nya 10. Berarti banyaknya plastik yang kita perlukan adalah sebesar FPB. Ya kan? Jadi jumlah plastik yang kita butuhkan adalah 10. Nah, kalau kita udah tahu 10 plastiknya, udah tahu kita 10 plastik, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita siapkan. Sekarang berapa jeruk setiap plastik? Kan itu kan? Berapa tadi jumlah jeruknya? 20. Bagikan 10 plastik, berarti setiap plastik dapat 2. Salaknya tadi berapa buah? 30 buah. Bagikan ke 10 plastik, berarti setiap plastik dapat berapa buah? 3. Paham? Dapat kan terjawab soalnya kan? Gak susah kan? Makanya dipahami. Ya, diperhatikan ibu menjelaskan. Ya, jadi jumlah plastik yang dibutuhkan adalah 10. Dari mana 10 itu? FPB. Dari 20 dan 30. Dari bilangan yang ada pada soal cerita itu. Ya, cari, tentukan. Bedakan soalnya tadi saya katakan. Bedakan mana dia yang menggunakan FPB, mana yang menggunakan KPK. Paham sampai situ, nak? Bagus kalau paham. Puji Tuhan. Nah, jadi ini tugas kamu. Ya, tugas kamu ada 3 soal. Tentukan KPK dan FPB dari 75, 105, dan 120. Yang kedua, Pak Andi mendapat giliran ronda tiap 4 hari sekali. Pak Henry mendapat giliran ronda 6 hari sekali. Pak Acai mendapat giliran ronda 8 hari sekali. Jika mereka mendapat ronda bersama-sama pada tanggal 2 Agustus 2021, tanggal berapa lagi mereka sama-sama? Udah bisa kan? Menentukan apa kamu di situ kan? Masih ingat kan? Oke, good. Nah, yang ketiga, ibu membeli bunga mawar merah 15 tangkai, bunga mawar putih 20 tangkai, mawar kuning 30 tangkai. Nah, ketiga jenis mawar ini akan dirangkai pada pas bunga. Pertanyaannya, berapa jumlah pas bunga yang dibutuhkan ibu? Sehingga tangkai-tangkai bunga ini tadi terbagi dengan jumlah yang sama di setiap pas bunga. Dan berapa tangkaikah masing-masing bunga mawar setiap pas bunga? Ya, berapa tangkaikah satu pas bunga itu bunga mawar merah, mawar putih, dan mawar kuning? Oke, masih bisa? Oke, ibu yakin jika kamu perhatikan penjelasan ibu tadi, kamu pasti bisa. Oke, anak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna dan bermanfaat bagi kamu. Ingat, Kamis kita ujian, materi ujian sampai pembelajaran hari ini. Oke, nak ya. Tuhan memberkati. Shalom.